pembahasan kali ini kita akan membahas tentang aliran psikologi dan behaviorisme. Konsep psikologi behaviorisme. Sebelum lebih jauh membahas mengenai psikologi behaviorisme, kita harus memahami terlebih dahulu tentang apa itu psikologi dan behavior. Secara harfiah, psikologi diartikan sebagai ilmu jiwa. Istilah psiki atau jiwa masih sulit didefinisikan sebab jiwa itu objek yang bersifat tapi tidak berbentuk. Sulit dilihat wujudnya meski tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Makna behavior ialah perilaku yang dilakukan baik oleh seseorang dalam hubungannya dengan diri sendiri atau lingkungan mereka yang mencakup sistem lain atau organisme sekitar. B. Tujuan mempelajari behaviorisme. Belajar merupakan di mana seseorang mencari, mengumpulkan, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari apa yang ia pikirkan. Dalam tujuan teori behaviorisme sangat menekankan pada menambahnya pengetahuan seseorang, tetapi behaviorisme merupakan pelajaran yang meliputi kegiatan menirukan yang akan menuntut seseorang untuk mengatakan kembali pengetahuan yang telah dipelajari dengan laporan ataupun dalam bentuk tes. Adanya topik dan isi akan menekankan pada akumulasi fakta yang akan terus mengikuti keterampilan seseorang secara menyeluruh. Tentu, dalam mempelajari teori behaviorisme terdapat beberapa tujuan, yaitu A. Berkomunikasi atau men-sharing perilaku yang akan menggambarkan pengetahuan dan kecakapan seseorang dan sama sekali tidak memperkembangkan proses mentalnya. B. Untuk mendapatkan keinginan respon yang muncul dari rangsangan. C. Harus dapat mengidentifikasikan bagaimana mendapatkan respon yang baik dari seseorang. Dan D. Teori behaviorisme membuat seseorang memiliki kecakapan yang berbeda. C. Permasalahan teori behaviorisme. Ada beberapa kelemahan atau permasalahan yang sering timbul pada teori behaviorisme ini. Di antaranya, behaviorisme hanya mengutamakan sisi jasmani dan mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan mental. Behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan atau bakat dan minat serta perasaan individu dalam belajar. Teori ini memberikan kesimpulan bahwa kejadian belajar semata-mata melatih refleks yang sedemikian sehingga menjadi suatu kebiasaan yang telah dikuasai oleh seseorang. D. Prinsip dalam behaviorisme. Terdapat beberapa cabang dari behaviorisme ini pada umumnya. Komentar ditunjukkan pada penyangkalan potensi dari alam manusia dapat dikatakan manusia tidak memiliki jiwa kehendak dan kebebasan untuk menentukan perilaku dirinya sendiri. Perilaku yang nyata dan terukur telah mempunyai makna tersendiri tetapi bukan sebagai bentuk dari semangat atau mentalitas yang abstrak. Aspek mental yang sama sekali tidak terwujud fisik bersifat semua bagi ilmu pengetahuan dan harus dihindari. Dengan kemajuan behaviorisme, para behavioris memperbanyak bidang studi behaviorisme dan akhirnya pandangan behaviorisme menjadi kurang ekstrem dibandingkan pendapat Watson dengan memasukkan faktor internal walaupun fokusnya masih kepada perilaku yang sedang terjadi. Kesimpulannya, stimulus adalah perubahan lingkungan atau kondisi yang dapat memicu reaksi atau respon pada makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, atau tumbuhan. Stimulus dapat berupa rangsangan fisik, kimia, atau bahkan sosial yang dapat dideteksi oleh indera atau sistem sensorik lainnya. Hubungan antara stimulus dan respon dapat mengakibatkan beberapa hal, antara lain reaksi otomatis, perilaku yang dipelajari, dan adaptasi. Dalam keseluruhan, hubungan antara stimulus dan respon sangat penting dalam memahami bagaimana makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya.